Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita terhubung kembali. Bersama-sama kita melanjutkan pembelajaran kita untuk menyingkap kebenaran sejati yang membuat kita semakin bertumbuh kesadarannya. Biarlah ini menjadi satu tahapan bagi semua jiwa dalam proses mencapai kesempurnaannya, mencapai tataran jiwa yang tercerahkan paripurna, yang kita sebut juga sebagai tataran jiwa ilahi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, lewat audio ini, saya tidak hanya menyampaikan sebuah penjelasan yang menjadi sinar penerang bagi pikiran Anda, tetapi saya sesungguhnya menyapa jiwa Anda, membangkitkan rasa sejati Anda, melimpahkan kasih murni yang mentransformasi jiwa Anda semua. Maka dengarkanlah pedaran saya di dalam audio ini dengan keheningan, sembari merasakan sepenuhnya setiap tarikan dan hembusan nafas. Rasakan kasih murni, rasakan keterhubungan dengan diri sejati, rasakan kemenyatuan dengan Sang Sumber Hidup sebagai keberadaan yang tanpa batas, yang kasih murni dan kuasanya selalu meliputi diri kita semua. Saudara dan saudari yang saya kasihi, di wedaran pertama ini, saya hendak mengajak Anda semua untuk semakin utuh mengenali diri. Kita sebagai manusia sejatinya adalah satu keberadaan yang sangat kompleks. Keberadaan kita merepresentasikan dimensi material sekaligus non-material. Jika kita melihat tubuh ini sebagai satu struktur yang terdiri dari sekian banyak sel, sebagai bentukan dari atom-atom, kita akan melihat diri kita sebagai satu keberadaan yang adalah noktah yang tak seberapa dibandingkan jagat raya yang tanpa batas. Tetapi diri kita bukan ini. Tubuh ini hanyalah kendaraan. Bagi siapa? Bagi keberadaan yang ada di dalam tubuh itu yang kita kenali sebagai jiwa. Kita akan mengenali jiwa ini jika kita masuk ke dalam keheningan, lalu mulai mendayagunakan rasa sejati. Rasa sejati adalah perangkat kecerdasan ilahiyah di dalam diri yang bersemayam di pusat hati Anda semua. Dengan rasa sejati inilah Anda bisa menjangkau keberadaan yang non-material, termasuk jiwa itu. Dalam hening, dengan rasa sejati itu, rasakanlah keberadaan jiwa Anda. Jiwa ini telah ada sebelum tubuh ini ada, dan akan tetap ada ketika tubuh ini telah terurai kembali ke asalnya dalam satu momen yang disebut sebagai momen kematian. Mengapa tubuh ini ada, dan mengapa kemudian jiwa berada di dalam tubuh? Ini adalah bagian dari proses penciptaan yang terus-menerus di jagat raya ini. Karena sejatinya Sang Sumber keberadaan selalu memancarkan daya kreatifnya. Maka yang penting bagi kita adalah mempertanyakan, setelah kita sadar bahwa kita hidup dan ada di bumi ini, lalu apa yang harus dilakukan? Agar kita kemudian menemukan
kebahagiaan yang sejati. Karena pada faktanya begitu kita hidup, kita selalu ada di titik persimpangan, menderita atau bahagia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kehidupan di bumi ini adalah untuk meneruskan alur evolusi jiwa. Lewat pembelajaran di bumi ini, jiwa diarahkan untuk menjadi sempurna. Sempurna berarti kembali kepada kemurniannya. Di dalam kemudian itu tumbuhlah watak-watak keilahian, kebahagiaan, kasih murni, keselarasan, mahadaya, keberlimpahan, kekuatan sabda, kecerdasan, kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, agar kita semakin mengerti apa yang harus kita lakukan dalam proses kehidupan kita, kita bahas lebih dalam tentang keberadaan diri kita sendiri. Jiwa, selain dibungkus oleh tubuh fisik ini, juga dibungkus oleh tubuh halus. Tubuh halus ini juga punya berbagai lapisan. Ada lapisan tubuh cahaya, lapisan tubuh eterik, dan lapisan tubuh astral. Ketiga lapisan ini berbeda dari segi frekuensinya, dari segi kepejalannya. Semakin ke dalam dia semakin lembut dan halus. Selain tubuh halus ini, jiwa yang telah berada di dalam tubuh fisik ini juga punya fungsi mental, berupa pikiran dan perasaan. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, kemudian apa yang dilakukan oleh manusia, itu akan terekam di lapisan tubuh halusnya. Maka, segala ketidakselarasan di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam tindakan kita akan memberi noda, jejak yang destruktif di dalam semua lapisan tubuh halus kita. Nah, ketika kita tidak berada di dalam kemurnian, kita akan punya tirai untuk terhubung dengan diri yang sejati. Kita menjadi putus hubungan dengan sumber kasih murni di dalam diri. Kita menjadi terganggu untuk bisa mengakses kebenaran sejati yang bersumber dari keberadaan Sang Maha Agung di dalam diri. Karena itulah saya bolak-balik menekankan bahwa yang paling penting dalam laku spiritual adalah memurnikan jiwa. Lewat keheningan, lewat mahadaya yang paling agung dari diri sejati, biarlah jiwa dan raga dimurnikan, pikiran dijernihkan, perasaan dijernihkan, semua lapisan tubuh halus dijernihkan. Hanya dengan tercapainya kejernihan dan kemurnian jiwa itulah, maka rasa sejati akan bisa menjangkau kebenaran yang absolut, akan bisa menyingkap banyak rahasia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar spiritual itu bukan memasukkan konsep-konsep yang semakin banyak. Belajar spiritual juga bukan membangun kekuatan supranatural di dalam diri Anda, terlebih untuk memenuhi keinginan egoistik Anda. Laku spiritual adalah jalan keberserahan diri, terhubung sepenuhnya kepada Yang Maha Agung di dalam diri, yang dirasakan keberadaannya lewat keheningan yang total, yang berdampak kemurnian jiwa, yang kemudian itu membawa kepada pencerahan sejati. Ketika jiwa Anda murni, rasa sejati berfungsi secara paripurna, maka dia mendapatkan pengetahuan baik dari diri sejati maupun dari semua keberadaan yang agung. Pengetahuan itu membawa kepada pengertian ditangkap oleh pikiran, maka kesadaran kita bertambah. Inilah yang disebut sebagai perluasan kesadaran. Ketika mencapai intensitas yang paripurna, maka pikiran menjadi terang benderang. Inilah yang disebut sebagai pencerahan. Saudara dan saudari yang saya kasihi,
Tidak ada sekedar teori yang bisa membuat Anda tercerahkan. Anda tercerahkan hanya lewat laku. Semua kata-kata termasuk kata-kata saya hanyalah pemicu agar Anda menjalankan laku yang tepat, agar jiwa Anda mengalami transformasi. Maka ingat, selalulah masuk ke dalam keheningan. Saya memberkati jiwa Anda semua. Saya pancarkan energi kasih yang paling murni. Terberkatilah jiwa Anda semua. Bertumbuhlah semuanya. Dan tercapailah apa yang menjadi tujuan agung dari setiap jiwa. Damai, damai semuanya.